Ngomongin tentang laporan keuangan, pasti yang ada di pikiran tidak jauh dari kata akuntansi. Bagi sebagian orang mendengar kata akuntansi atau mungkin laporan keuangan sudah alergi dan bikin pusing sendiri. Padahal, kita akan mudah memahami laporan keuangan dengan mengenali komponen-komponen dari laporan keuangan loh. Nah, laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca. Menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan lengkap terdiri dari 5 jenis laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode tertentu. Pada saat awal pendirian perusahaan, sebagai pemilik perusahaan pasti menyetorkan modalnya. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Seperti namanya, laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, kamu akan melihat informasi tentang aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Dengan kata lain, elemen dalam laporan neraca adalah 3 akun tersebut. Yang keempat, laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang keempat yakni laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas. Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang hal-hal yang ada pada laporan keuangan lainnya. Sehingga, letak catatan atas laporan keuangan ada di belakang sendiri. Nah, buat kalian yang masih bingung dalam pengelolaan keuangan dan basic keuangan, Ilmu Keuangan menyediakan e-course Basic Finance yang akan membantu kamu belajar membaca dan memahami laporan keuanganmu. Dapatkan harga promo hanya hari ini. Join di ilmukeuangan.com.